bahan kita selanjutnya adalah mengenai anggaran, ya, mengenai anggaran. Nah, anggaran di sini kita yang hari ini akan kita pelajari, teman-teman akan mempelajari secara teknis detail, ya, menyusun anggarannya, Nah, nanti tahun depan di mata kuliah SPM, teman-teman akan belajar konsepnya lebih dalam dan bagaimana anggaran itu digunakan untuk sebagai alat pengendalian. Nah, kalau bicara mengenai anggaran, tentunya beberapa teman-teman yang aktif di dalam organisasi, entah itu hima atau di luar kampus ini, kalau ada yang berorganisasi apapun, pasti nggak awam dengan istilah anggaran, ya. Anggaran pasti nggak awam gitu. Cuman mungkin nyusunnya yang belum tahu udah harus mulai dari mana. Kenapa? Karena gini, rata-rata teman-teman kalau bikin anggaran ini kan misalnya yang di kampus saja hima gitu. Nah, anggaran teman-teman kan bikin kegiatan, mau bikin kegiatan baru bikin anggaran. Nah, anggaran kegiatan itu kan kegiatan yang tidak menghasilkan profit, ya, tidak menghasilkan profit. Nah, sedangkan anggaran yang dimaksud dengan perusahaan itu di perusahaan itu pasti anggaran yang nantinya akan menghasilkan profit. Nah, itu akan agak berbeda di sana. Harus mulai dari mana? Kalau anggaran yang nggak profit, pasti teman-teman berpikir kegiatannya dari mana dimulai, kemudian langsung bikin daftar biaya, gitu ya, yang bukan ini itu A sampai Z dibuat, nah kemudian dijumlah itu anggarannya, gitu. Ya tidak salah kalau membuat anggarannya untuk kegiatan yang tidak menghasilkan laba, gitu ya. Nah, tapi kalau di perusahaan kan tidak mungkin perusahaan itu melakukan kegiatan yang tidak menghasilkan laba, ya, bukan perusahaan kalau seperti itu, gitu. Nah, sehingga perusahaan sebagai organisasi yang mencari laba, kita akan mempelajari bagaimana teknis detail membuat anggarannya. Referensinya masih sama, bukunya pakai buku yang Harrison, ya, buku Harrison yang kita akan pakai terus. Nah, ini bagian-bagiannya memang cuma terlihat 4 ya, tapi detailnya banyak sekali. Nah, di sini nomor 3 ini panjang banget. Semoga kita bisa selesaikan di satu pertemuan ini sampai yang ketiga, ya. Nanti kalau nggak yang ini, yang di pertemuan selanjutnya. Nah, konsepnya sedikit aja, tadi juga sudah saya terangkan, ya. Nah, anggaran sebuah rencana terperinci dalam penggunaan uang pada suatu periode tertentu, gitu. Nah, kalau di teman-teman bikin kegiatan yang di hima, silakan pasti kegiatannya misalnya PKKMB kan ada durasinya, ya, waktunya, gitu. Nah, sehingga itu yang disebut dengan periodenya. Nah, sama kalau di perusahaan juga sama, ada periodenya, nanti bisa tahunan, umumnya sih dibuat tahunan, gitu. Tapi nanti di dalam tahunan itu ada misalnya dibuat anak-anak anggarannya dalam bulan-bulan itu bisa seperti itu. Nah, berikutnya adalah, nah ini ya, ini pengertiannya. Nah, aktivitasnya, penyusunannya disebut budgeting atau penganggaran, gitu. Nah, ini yang tadi kita sudah sampaikan di sana. Nah, cuma yang nomor tiga, sebetulnya kalau teman-teman bikin di hima segala, ya, sebetulnya anggaran yang sudah disusun itu kan sebetulnya menjadi patokan, ya, menjadi pagar, gitu ya, menjadi pagar kegiatan itu bisa dilaksanakan, ya, kegiatan itu dilaksanakan, pagarnya itu ya anggaran itu sebetulnya tanpa disadari sebetulnya, gitu. Nah, sehingga karena kegiatan anggaran itu sebagai pagar, maka anggaran itu bisa diartikan sebagai alat pengendalian kegiatan perusahaan itu. Misalnya contohnya konsumsi aja, bisa KMB konsumsinya untuk 200 mahasiswa baru. Nah, konsumsinya senilai 10 juta, gitu ya, 2 juta. Nah, berarti itu kan angka 2 juta itu sebuah batasan, gitu, bahwa untuk mahasiswa baru yang jumlahnya 200 itu anggarannya hanya 2 juta, gitu. Nah, kalau tiba-tiba ada mahasiswa yang misalnya pada saat hari keduanya dia nggak masuk, berarti anggaran itu sisa sebetulnya. Dan kebalikannya, kalau ternyata ada penambahan mahasiswa baru, ya, berarti 2 juta itu nggak cukup. Nah, 2 juta itu kan sebagai alat pengendali, gitu. Nah, di situ itu konsepnya. Nah, yang akan kita pelajari itu bagaimana menentukan angka 2 jutanya di situ. Kalau di buat PKKMB kan gampang, setiap orang, satu orangnya berapa dikalikan saja, kira-kira tadi pasti 2 juta. Nah, kalau nanti di perusahaan, ya, tidak semudah itu buat anggaran perusahaan yang mencari laba. Nah, ini yang tadi saya sudah sampaikan, fungsinya untuk bikin perencanaan dan pengendalian, gitu ya. Perencanaan, ya, tadi seperti yang teman-teman lakukan, gitu ya, bahwa butuhnya apa saja, nah, itu perencanaan di sana
anggaran yang sudah disusun itu digunakan sebagai pengendalian yang tadi saya sudah katakan sebagai pagarnya itu. Keuntungannya banyak, gitu ya, keuntungannya banyak. Jelas segala sesuatu yang ada rencana akan menjadi lebih jelas ya nantinya, tujuannya lebih jelas, kemudian rencana kedepannya lebih jelas, alokasi sumber dayanya juga lebih jelas semuanya, koordinasi kegiatan lebih mudah, gitu ya, lebih mudah dan itu tujuannya. Nah ini yang tadi saya katakan, gitu ya, bahwa pada umumnya di perusahaan itu bikin budget itu tahunan, gitu ya, tahunan. Tapi nanti biasanya di dalam tahunan tersebut ada budget bulanan, ya, dalam setiap bulanannya, atau bisa kalaupun nggak di bulanan itu bisa 3 bulanan ya atau 4 bulanan gitu. Nah itu tidak ada patokannya sih, tapi pada umumnya seperti itu kalau praktek di perusahaan ya. Nah penyusunannya nanti di SPM akan lebih detail belajar mengenai detail penyusunan. Ini bukan teknis, tapi kenapa penyusunannya seperti ini gitu ya gitu. Nah jadi kalau di perusahaan kan ada struktur ya, struktur organisasi, ada strukturnya gitu. Nah ini top manajemennya, kemudian yang menengahnya. Nah biasanya kalau top manajemen itu teman-teman suka nanti akan dengar istilahnya BOD, Board of Director. Nah itu BOD sekumpulan orang, nah itu topnya, top manajemen di sana, direktur utama, direktur dan direktur yang lainnya. Nah kemudian yang berikutnya yang pokoknya adalah yang middle. Nah middle ini banyak sebutannya, ada yang kadang nyebutnya manager atau general manager gitu ya, atau kepala divisi, sebutannya banyak ya. Nah satu middle management ini akan membawahi beberapa kegiatan ya. Misalnya ini sales and marketing. Nah, nanti di sini kegiatan ini sales, ini marketingnya gitu ya, atau finance and accounting, ini finance-nya, ini accounting-nya gitu, dan apa banyak lah ininya ya, banyak caranya. Nah, terus nyusun budgetnya itu seperti apa? Ada dua sisi, dari bawah ke atas, kemudian nanti dari atas ke bawah, kan mananya ini ya. Nanti kalau di SPM kita lihat dari bawah ke atas sama atas bawah. Nah, cuman kalau kita yang nyusun saat ini gitu ya, kita menerapkannya dari bawah ke atas. Artinya yang bawah itu kan yang lebih mengerti detail operasional di bawah ya. Misalnya bahan bakunya butuh berapa gitu ya. Kemudian bayar orangnya butuh berapa. Nah, ini mereka lebih ngerti di sini. Sehingga mereka akan menyampaikan ke atasnya gitu ya kan. Ini di sini finance accounting ya. Nanti finance ngasih bagian finance budgetnya sekian, bagian accounting budgetnya sekian. Nah, nanti ini jadi finance and accounting gitu, nah seperti itu ya. Misalnya human resource SDM sama bagian umum gitu ya. Nah ini SDM-nya misalnya rekrutmen budgetnya berapa, ini bagian umum itu misalnya butuh untuk beli kertas, butuh beli konsumsi atau ngecat ruangan gitu ya. Nah ini SDM umum nanti ditambahin, nah jadi seperti itu. Nah nanti semua bagian disusun nanti di bawah ke atas. Nah ini yang disebut dengan self-imposed budget. Karena dirinya sendiri yang tahu kan dirinya sendiri yang bikin ya, yang tahu dirinya sendiri. Nah untungnya apa seperti ini? Untungnya adalah ya kalau kita membuat budget untuk diri kita sendiri, artinya kita akan menjadi bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita susun gitu, seperti itu. Daripada kita mempertanggungjawabkan apa yang orang lain susun, ya kan nggak bisa. Kita mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat ya gitu, dan seperti itu. Itu untungnya di sana. Ya. Kemudian motivasi jelas ya, motivasinya karena kita yang nyusun segini, kita juga tahu kemampuan kita itu yang kita susun gitu, yang motivasi kita itu akan membuat kita termotivasi artinya ya untuk mencapai apa yang sudah kita susun tersebut. Dan seperti itu. Nah, kemudian ya tadi yang saya katakan ya, apa yang manajer yang nyusunnya itu pastinya akan lebih akurat, lebih tahu datanya daripada kalau atas yang nyusun, yang tahu kerja operasional kan yang bawah, gitu ya, yang di sana. Nah, kemudian yang berikutnya adalah faktor ini ya, faktor dari kalau tadi yang nyusun yang bawah. Nah, sekarang bagaimana sih atasannya itu menggunakan si budget itu buat mengendalikan yang bawah yang nyusun tadi, gitu, yang nyusun tadi, bawahannya yang nyusun, terus atasannya kan harus mengendalikan bawahannya, gitu. Nah, atasannya yang top manajemen itu harus punya perhatian gitu terhadap budget yang sudah disusun sama anak buahnya, harus punya perhatian. Bukan berarti
dia nggak peduli sama anak buahnya itu nyusunnya itu seperti apa, terus dia terima-terima aja gitu. Nah, kalau teman-teman mau coba, misalnya nanti PKKMB buat nih ya, bentar lagi PKKMB, pasti nanti sama sama jurusan, sama nanti naik lagi di BD3, pasti nanti bisa dikoreksi tuh angka-angkanya. Karena memang atasan itu harus peduli sama bawahan yang menyusun budget tersebut. Nah, kemudian ya, atasan sendiri tidak bisa menggunakan budget yang setelah disusun tersebut itu menjadi alat untuk menekan yang bawahan yang disusun tersebut. Itu nggak bisa dipakai seperti itu. Makanya ada persetujuan, atasannya menyetujui bahwa apa atasannya membaca, kemudian atasan itu bisa nanti akhirnya memotong anggaran tersebut. Nah, itu bisa seperti itu. Ya, di situ. Nah, ini di beberapa perusahaan ada, tapi di beberapa perusahaan yang lain juga bisa nggak ada. Gitu ya. Ini cuman tambahan. Biasanya yang nyusun itu nanti ada komite anggaran. Biasanya komite anggaran tersebut biasanya perwakilan dari setiap bagian berkumpul buat nyusun satu budget. Yang biasanya komite anggaran ini ya waktunya singkat nyusunnya. Jadi bukan sebuah jabatan tetap yang melekat di selama dia bekerja di perusahaan itu, bukan.